Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirullah Ramadhani, NPM 0311-215, kelas 2A PBI. Di sini saya akan membacakan teks argumentasi yang telah saya buat untuk tugas ujian akhir semester pelajaran Bahasa Indonesia. Judulnya adalah bijak dalam menggunakan media sosial. Dalam era digital seperti sekarang ini, semua ditawarkan dengan cara yang berbeda dari segala aspek kehidupan, seperti cara berkomunikasi, bisnis, pemasaran, bekerja, kegiatan pembelajaran, dan lain sebagainya. Salah satu hal penting serta perubahan besar yang akan dibahas adalah cara berkomunikasi. Semua orang sudah melakukan komunikasi antar sesama dengan menggunakan media sosial. Media sosial sudah banyak memiliki tipe tertentu sesuai kebutuhan kita masing-masing. Bahkan media sosial sudah menjadi tempat untuk kita melakukan hal apapun yang ingin kita lakukan. Dengan adanya hal tersebut, tentunya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kebebasan yang diperoleh sudah menjadi hak setiap orang yang menggunakan media sosial baik untuk kebutuhan apapun. Tetapi, dalam bermedia sosial tentunya ada hukum-hukum tertentu yang akan kita hadapi jika melanggar salah satu dari peraturan tersebut. Inilah yang menyebabkan munculnya agar kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Setiap hal pasti memiliki dampak baik ataupun dampak buruk. Begitu juga dengan media sosial. Dengan adanya kebebasan berekspresi ini, tentunya dapat menyebabkan dampak baik dan dampak buruk juga. Sebagai contoh, beberapa dampak buruk yang akan terjadi akibat media sosial seperti iri dengan orang lain, terkena berita hoax, dapat terjadi pelecehan ataupun bullying, dan lain sebagainya. Dampak buruk tersebut tentunya kita dapat hindari dengan selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Selain dampak buruk yang akan terjadi, jangan lupakan dengan adanya data pribadi yang berharga dalam media sosial. Dalam data tersebut dapat diperoleh dengan mudah dari media sosial. Dengan kecanggihan teknologi seperti sekarang ini, data dari para pengguna dapat dibisniskan sehingga dapat menguntungkan satu pihak. Salah satu hal yang dapat kita lakukan untuk menghindari hal tersebut tentunya bijak dalam menggunakan media sosial. Hal di atas merupakan contoh dari tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Tentunya kita perlu tahu cara tepat seperti apa bijak dalam menggunakan media sosial itu. Pertama adalah bijak dalam mengunggah konten dalam media sosial. Hati-hati dalam mengunggah foto, video, ataupun pendapat Anda di media sosial pribadi. Perlu kita teliti kembali apakah hal yang akan dibagikan tersebut melanggar aturan, etika, atau norma yang berlaku. Kedua yaitu bijak dalam beretika di dalam media sosial. Perlu kita ketahui bahwa menjaga etika dan sopan santun di media sosial itu sangat diperlukan seperti layaknya di kehidupan sehari-hari. Karena semua perbuatan dan perkataan yang ada di media sosial kita adalah tanggung jawab pribadi, bukan orang lain. Ketiga adalah bijak dalam memilih berita, informasi, dan lain sebagainya yang ada di media sosial. Media sosial tentunya adalah platform untuk berkomunikasi, maka dari itu perlu adanya sifat selektif dalam menyerap informasi yang ada di dalam media sosial. Untuk yang keempat dan terakhir, yaitu bijak dalam memberikan informasi pribadi dalam media sosial ataupun kepada orang lain yang ada di media sosial. Tentunya ini sangat penting mengingat banyaknya data pribadi orang lain yang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kita harus bijak dalam memberikan informasi pribadi ke media sosial. Pada intinya, hidup berdampingan dengan media sosial itu memiliki nilai baik dan nilai buruk. Hal tersebut tentunya kembali kepada diri kita masing-masing. Penggunaan media sosial yang bijak akan mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, terlalu berlebihan dan tidak bijak menggunakan media sosial tentunya akan mendatangkan kerugian bagi penggunanya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.